Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalawatu rabbi wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk mempelajari agama Allah, untuk mengangkat kejahilan pada diri kita, untuk saling mengingatkan di atas kebenaran, untuk saling mempelajari tentang arti kehidupan. Terlebih, ini adalah berkaitan dengan agama. Bagaimana kita mempelajari agama sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesatkan. Yang pertama adalah Al-Quran, kitab Allah, yang menjadi pedoman hidup kita. Sudahkah kita membaca Al-Quran setiap harinya? Sudahkah kita mentelaah, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang Allah tinggalkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda-sabda beliau. Baik itu qaulun, perkataan, wa amalun, perbuatan, ya, baik yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang ditetapkan oleh Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu. Akan tetapi ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, terjadi perbedaan di antara kaum muslimin ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dengan cara apa kita berbahagia? Sifat atau sikap kita ketika mengetahui kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bersepakat, semua bersikap sama, yaitu bahagia. Bahagia karena pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Namun di sisi lain, cara kita memperingatinya dengan cara apa? Nah, ini menjadi perbedaan di antara kalangan para ulama, baik itu di kalangan masyarakat di zaman ini. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, sebelum kita memasuki penjelasan lebih dalam
tentang perayaan-perayaan yang berkaitan dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana Islam mengedepankan dalil, mengedepankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, "I'lamu annal Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwa Islam adalah as-sunnah. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? As-sunnah itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan as-sunnah adalah al-Islam. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala termaksud bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Maka masing-masing tidak dapat berdiri kecuali dengan yang lainnya. Artinya apa? Artinya kita harus memahami secara totalitas bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kelahirannya, seperti melaksanakan ibadah puasa di hari Senin, ya, bukti bahwa kita harus mengikuti ittiba'us sunnah, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar menyempurnakan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itulah yang terjadi di tengah masyarakat kita fokus kepada ritualnya. Padahal para ulama berselisih pendapat ternyata tentang hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal berapa. Para ulama bersepakat tentang bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itstu au unzila alayya fihi." Pada hari Senin, ya, Nabi menjawab kepada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari Senin. Hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat. Kapan, di tanggal berapa hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang disepakati oleh para ulama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Ya. Dan sebagian para ulama mengatakan, ya, lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah rumah dari salah satu Bani Hashim. Akan tetapi, yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, di tanggal berapa Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata masih diperselisihkan. Di antara para ulama yang menyelisihkan dalam hal ini, ada yang mengatakan di tanggal 2 Rabiul Awal. Ya. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal ini masih diperdebatkan. Akan tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan mengikuti, ya, fatwa dari kerajaan dari Republik Mesir, ya. Ya, bahwasanya hari kelahiran Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal. Meskipun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di tanggal 2. Ada yang mengatakan di tanggal 8. Ya, ada pula yang mengatakan di tanggal 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal, dan
tanggal 22 Rabiul Awal. Ya. Ada 3, 4, 5, 6, 7 pendapat. Coba bayangkan ada 7 pendapat dan ketujuh-tujuhnya ini masih diperselisihkan. Jadi belum disepakati oleh para ulama, imam 4 mazhab bahwasanya tanggal 12 adalah hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disepakati adalah pada tahun Gajah Nabi SAW dilahirkan, tepatnya di tahun 571 Masehi. Ya. Maka ini menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Bukan sekedar ritual yang kita lakukan setiap tahunnya memperingati perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi titik fokus kita, apakah kita sudah benar-benar mengikuti dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menjadi faedah bagi kita. Kenapa para ulama sendiri ya memperdebatkan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dikhawatirkan jika disepakati di tanggal berapa ya, lalu ditetapkan, maka yang terjadi adalah mengingat Nabi hanya di hari itu saja. Mengingat dan merayakan ritual-ritual tertentu yang sebenarnya kalau kita telusuri saat Nabi wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan ritual, tapi mereka berbahagia ketika mendengar ini adalah bulan Rabiul Awal. Terus di tengah jalan aku kan ngeganti Nah, Mas Davi tuh, Ya, gitu kan. Nah aku jadi pakai ya, layoutnya Mas Davi ya. dengan desain Bang mohon MNC. maaf Pak Aris, bisa dimatikan mic-nya? Nah, ya alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jadi sudah jelas ya, yang menjadi titik fokus kita bukan acaranya ya, akan tetapi bukti kita menyempurnakan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus kita prioritaskan. Ya, siapa yang tak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua umat Islam cinta. Ada yang klaim sepihak, saking cintanya melakukan suatu ritual-ritual tertentu, ya, melaksanakan acara, kegiatan-kegiatan lain sebagainya. Dengan berbagai macam cara, tujuannya cinta kepada Nabi. Tapi caranya, jalurnya berbeda-beda. Itulah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Untuk membuktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Nabi, Apa aja gitu kan ya, maksudnya kan? diperlukan bukti, ya, dan tanda yang dapat dijadikan sebagai standar kebenaran pengakuan cinta. Bukan hanya pengakuan saja, tapi benar-benar membuktikan bahwa dia benar cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila pengakuan tidak diwujudkan dengan bukti, maka apa artinya sebuah pengakuan, Bapak dan Ibu? Karena tidak semua pengakuan cinta dianggap benar, kecuali jika diwujudkan dengan bukti dalam kehidupan sehari-hari. Bukti dan tanda-tanda tersebut menunjukkan kecintaannya yang hakiki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak memiliki bukti, ya, kita perlu pembuktian yang paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini siapa, ya. Kalau bicara, oh itu keturunan Nabi itu yang paling cinta karena darahnya paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Abu Jahal, Abu Lahab, ya, pamannya Nabi paling dekat darahnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun harusnya ya cinta kepada Nabi. Tentu tidak. Ya. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu bukti.
kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Yang pertama, mohon dicatat, mencontoh dan menjalankan sunnah beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh mengikuti Rasulullah berjalan di atas manhaj, cara bersikap beliau, berpegang teguh, serta mengikuti seluruh pernyataan dan perbuatan beliau tanpa bertanya, ini boleh enggak, ini boleh tidak, ya. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Kita cukup mengedepankan cinta kita kepada Rasulullah, maka kita akan mengatakan sami'na wa ata'na. Maka ini merupakan awal tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang pasangan, Sudah benar. ya, pasangan yang setiap harinya sangat cinta dengan pasangannya. Apapun yang dia inginkan, kita akan berikan. Ya, bahkan menguras kantong kita pun kita akan berikan. Ya, itulah bukti bahwa kita cinta kepada pasangan kita. Ya, bagaimana seorang mukmin yang benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengikuti Rasulullah secara lahiriah, secara batiniah, selalu menyesuaikan perkataan dan perbuatannya dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah ini sunnahnya begini ketika berbicara, dia perlahan-lahan. Beliau ketika melaksanakan sesuatu hal, maka beliau mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ya, itu yang dilakukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika, pembantu Rasulullah namanya Anas bin Malik. Beliau cerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, in qadarta an tusbiha wa tumsi laisa fi qalbika gish li ahadin faf'al. Apa kata beliau? Wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi hari sampai sore hari, di hatimu tidak ada sifat khianat, ya, nggak ada sifat khianat, maka dia amanah terus dari pagi sampai sore pada seorang pun, ya, tidak pernah melakukan khianat sehari saja, pagi sampai sore, ya, maka perbuatlah demikian. Ya bunayya wa dzalika min sunnati, karena wahai anakku, karena itu adalah sunnahku yang biasa beliau lakukan. Coba contohi, maksud Nabi SAW. Anas bin Malik disuruh untuk mengikuti ajakan Rasulullah untuk tidak khianat dari pagi sampai sore hari. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Lalu Nabi mengatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Sunnah di sini dalam urusan apa? Dalam urusan semua amalan. Bukan sunnah dalam urusan ilmu fikih, ya. Yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berpahala. Tapi sunnah di sini konteksnya adalah dalam setiap amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah sebuah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Nah, bukti bahwa kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, ikuti sunnah Nabi. Ya, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang telah mencintaiku, maka aku akan bersamanya di dalam surga. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ini cara kita benar-benar cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kalau kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti dong, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Untuk laki-laki,
Secara fisik, Nabi memerintahkan kita untuk memelihara janggut, untuk menipiskan kumis. Ya, memelihara bukan harus memanjangkan. Yang adanya segitu mungkin ya sudah, ya dapatnya segitu. Ya, maka dari itu ini diantara ciri-ciri sunnah yang zahir saja yang nampak untuk para wanita, ya, agar senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya ummahatul mukminin seperti Sayyidah Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Ummu Salama dan beberapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam patuh kepada suami dan berbagai macam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang harus kita ikuti ya. Maka orang yang mencintai Rasulullah harus ada pembuktian. Bukti itu bukan hanya datang di hari 12 Rabiul Awal saja, siap-siap untuk mendapatkan besek dan lain sebagainya, bukan itu. Ya. Tapi esensinya adalah orang-orang yang membuktikan bahwa dia benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan meskipun dicela oleh saudara kita, dibilang, "Wah, ini kok celananya di atas mata kaki, kebanjiran dan lain sebagainya." Dan kebetulan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kana khuluquhu Al-Qur'an," kata Aisyah, bahwasanya akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Qur'an. Maka lihatlah ketika seorang mukmin membuktikan bahwa dia benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau diusir, mau dicibir, mau dibuli oleh istrinya sendiri, mungkin oleh saudaranya, ya, keluarganya, maka dia tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai ternyata lebih kamu sukai. Ya, kamu lebih mementingkan bapakmu sendiri, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu, perniagaanmu yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah yang menjadi tempat tinggalmu, ternyata engkau lebih mencintai dunia tersebut daripada Allah dan Rasul-Nya, daripada berjihad di jalan Allah. Maka perhatikan, hatta ya'ti Allah bi amri, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Azab Allah. Keputusannya adalah azab Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini menjadi perhatian bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian, yang semoga Allah rahmati. Kalau kita berkuar-kuar, wah cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Ketika mengikuti sunnah Nabi, ditegur sama istri, ternyata kita lebih nurut istri daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih
nurut kepada bapak-bapak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Karena mungkin tiap hari dibully, akhirnya apa? Akhirnya tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harusnya sholat di sepertiga malam, diabaikan. Karena istrinya bilang, udahlah nggak usah sholat sepertiga malam, sholat 5 waktu dulu, dan lain sebagainya. Sunnah-sunnahnya, sunnah yang Nabi SAW ajarkan ditinggalkan satu persatu. Dengan sebab apa? Dengan sebab keluarga kita lebih cinta kepada keluarga kita, kekayaan kita, atau bahkan sibuk dengan perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya. Sibuk dengan menghiasi rumah-rumah kita yang kita cintai dan kita sukai dengan kehidupan dunia ini. Dibandingkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita termasuk orang-orang yang fasik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itulah ada satu ayat tentang tantangan dan pembuktian bagi orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup dengan merayakan Maulid, ya sudah begitu, ya acara tersebut setahun sekali pula. Ya, selain itu juga ritualnya masih dipertanyakan. Apakah ritualnya pernah dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim fanatik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang dekat dengan Nabi? Para sahabat, istri-istri Nabi. Selepas Nabi wafat, Aisyah masih hidup. Apakah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah melakukan ritualnya? Kalau cintanya ketika masuk ke dalam hari kelahiran Nabi, lalu berbahagia, itulah yang dilakukan Aisyah. Tapi cara Aisyah, cara Ummu Salama, ya, cara Ummu Kulthum dan beberapa para istri-istri Nabi dan juga beberapa para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada satupun yang mengikuti cara ritual yang saat ini kita lihat di tengah masyarakat kita. Maka ini menjadi introspeksi diri. Ya, kalau bicara benar salah, yang benar ini siapa jadinya? Apakah Abu Bakar salah? Ataukah kita yang kurang tepat dan kurang berwawasan untuk memahami bahwa hari di mana kelahiran Nabi, apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana para sahabat melakukan hari kelahiran Nabi dengan berbahagia, dengan memperbanyak mempelajari sirah nabawi, dan dengan mengingat-ingat, ya, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Imran, surat ketiga ayat 31, tantangan, ya, kepada orang-orang yang katanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka caranya adalah fattabi'uni, ikutilah jejakku. Ikutilah cara beragamanya Nabi dari A sampai Z tanpa bertanya-tanya. Ini cocok tidak dengan zaman ini? Sepertinya sunnah berjanggut tidak cocok dengan zaman ini. Ya, sunnah menipiskan kumis tidak cocok di zaman ini, maka kita buang. Tentu tidak. Ya, kita akan totalitas 100% tanpa mengurangi atau menambahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Balasannya apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan kecintaan. Allah akan mencintai kalian
dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan pemutus perkara bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi dia tidak mengikuti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang berdusta dalam pengakuan tersebut. Ya, nggak ada pembuktian. Katanya cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Katanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersungguh-sungguhlah cinta kepada Rasulullah dengan mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang pertama, pembuktian bahwa kita cinta kepada Nabi SAW adalah mencontoh dan menjalankan sunnah beliau SAW. Ya, dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya mencontoh Nabi SAW itu ada dua tingkatan. Tingkatan pertama dalam masalah yang fardu wajib. Seperti menerima dan mengambil semua petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi cinta harus kepada Allah dan Rasulnya, ridha hanya kepada Allah dan Rasulnya, hormat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, serta tidak mencari petunjuk dari selain jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya mau mengikuti syariatnya Nabi Musa. Ya, di zaman ini, tentu syariat-syariat yang telah lalu telah mansuh, dihapus, dan harus mengikuti syariat terakhir. Ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah membuka lembaran-lembaran Taurat. Jadi dari zaman Nabi itu lembaran Taurat itu masih ada. Perjanjian lama, ya, yang di dalamnya adalah 10 perjanjian Tuhan. Ya, di situ Nabi SAW melihat, marah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya apa kalau seandainya Musa hidup di zamanku, maka sungguh Nabi Musa akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buat apa? Ya, kita membaca Taurat, membaca Zabur, membaca Injil, ya, tidak lain dan tidak bukan akan sudah dimansuhkan, sudah dihapus, mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini tingkatan yang pertama. Ya, dari tata cara salat, ya, rukun Islam, rukun iman, makna ihsan, ya, semua kita ikuti tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Ya. Yang kedua, tingkatan kedua dari mencontoh Nabi SAW adalah tingkatan al-fadlu. Ya, dalam bentuk keutamaan dan kemuliaan, yaitu kecintaan Rasul kepada Rasulullah SAW yang mengandung konsekuensi meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar dalam tingkah laku, adab, beretika, ibadah-ibadah sunnah, cara makan, cara minum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana? Itu cara kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pergaulan yang baik dengan keluarga yang dilakukan Nabi seperti apa? Kita contohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta semua adab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga memberikan perhatian besar terhadap sejarah. Peperangan demi peperangan kita pelajari. Kita belajar sirah nabawi. Perjalanan hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti kalau kita cinta kepada Nabi. Sebagaimana kita cinta kepada istri kita,
Ya, ibu-ibu cinta kepada suami ibu-ibu ketika telah wafat, maka kita mengenang. Kita mengenang, kita membicarakan, kita menyebut namanya, menceritakan hal-hal yang sifatnya positif, baik, ya, dalam bentuk ucapan, perbuatan yang dahulu pasangan kita melakukan amal soleh lalu kita ikuti amal soleh tersebut. Itu bukti bahwa kita cinta kepada orang yang kita cintai. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah banyak mengingat dan menyebutnya. Ya. Banyak mengingat Allah, banyak mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sering menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang yang mencintai sesuatu tentu akan banyak mengingat dan menyebutnya. Ini menjadi sebab tumbuh dan berkesinambungan dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang disyariatkan ketika menyebut dan mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya lebih dahulu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya, ya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bagi kita umatnya bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Di dalam hadis juga dijelaskan. Ya. Hadis ini hadis yang cukup panjang. Ya. Ketika itu ada seorang Arab Badui, ya. Ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jaa a'rabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui, ya, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Lalu ketika itu, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanya? Matas sa'ah ya Muhammad? Kapan terjadi hari kiamat wahai Muhammad? Tiba-tiba Arab Badui ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Ma laha?" Apa yang sudah engkau persiapkan dari hari kiamat nanti? Apabila terjadi hari kiamat, apa yang sudah engkau persiapkan? Maka Arab Badui ini berkata, "La, aku tidak mempersiapkan apa-apa. Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi zat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau dengan benar. Ya. Ma a'dattu laha min kabirin salatin wala siyam.
illa inni uhibbullaha wa rasulah. Arab Badui ini sontak mengatakan, ya, aku tidak mempersiapkan apapun sampai nanti datangnya hari kiamat dari banyaknya sholat, banyaknya puasa, kecuali aku benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka Nabi SAW memberikan motivasi bagi kita yang benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Fa anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah." Engkau akan bersama yang engkau cintai nanti di hari kiamat. Ya, jika engkau mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berkonsekuensi dari cintanya, bukti cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan berkumpul bersama Rasulullah, bersama Allah dan Rasul-Nya di hari kiamat kelak. Ini adalah hadis bagi kita umat Islam dan menampar sekeras-kerasnya bagi umat Islam yang katanya cinta kepada Nabi. Sudahkah kita berkonsekuensi? Sudahkah kita benar-benar cinta kepada Nabi dengan bukti yang nyata? Ya, mana buktinya? Kalau benar-benar kita cinta kepada Nabi SAW, tiap hari kita berzikir kepada Allah, tiap hari kita mengucapkan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, menyebutkan keutamaan dan kekhususan sifat-sifat beliau, mengikuti akhlak beliau. Oh, beliau Al-Amin. Kita harus juga berusaha untuk mendapatkan gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya, orang yang amanah, orang yang jujur, berperilaku baik, berakhlak baik, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan mukjizat-mukjizatnya, ya, serta mengenal kedudukan dan martabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian dapat mengenalkan kepada orang lain dan mengingatkan mereka sehingga semakin meningkatkan keimanan dan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebutkan nama Nabi, kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersikap santun, ya. Tapi ternyata di tengah masyarakat kita yang ngakunya, ya, cinta kepada Nabi, pengikutnya Nabi, tapi kok nggak ada attitude-nya, nggak ada adabnya. Padahal Nabi diutus untuk menyempurnakan adab manusia. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Nabi SAW bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Nah, inilah menjadi perhatian bagi kita. Harusnya orang yang paling beradab, orang yang paling berakhlak baik adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya adab dalam berdakwah, dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi. Ya. Apakah Nabi tidak pernah marah? Nabi pernah marah. Nabi pernah tegas, ya, bertanggung jawab, ya. Akan tetapi ada koridor-koridor khusus kapan Nabi SAW marah. Ketika ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun marahnya Nabi SAW bukan marahnya seperti kita, memberikan peringatan dengan peringatan yang tegas, memberikan arahan dengan arahan yang bermartabat tanpa menjatuhkan lawan bicaranya. Itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
Ya, yang pertama tadi mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua banyak mengingat dan menyebutnya, menyebut nama beliau. Yang ketiga berharap melihat beliau. Ya, sikap kita kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap ingin melihat dan berjumpa dengan beliau, rindu berjumpa dengannya walaupun harus membayar dengan harta dan keluarga. Seumpama kita disuruh memilih ya antara harta, keluarga dan juga melihat Nabi SAW. Ya, kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, maka kita lebih memilih Nabi SAW. Ya, tanda kecintaan itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Min asyaddi ummati li hubban nas yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Nabi SAW mengatakan di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Nggak berjumpa dengan Nabi. Belum sempat berjumpa dengan Nabi. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihat Nabi SAW. Walaupun dia harus menebus keluarganya. Ya, ganti dengan keluarga, ganti dengan harta. Dia lebih memilih ingin bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin fi yadihi, la ya'tiyanna ala ahadikum yawmun wa la yarani, thumma la ayyarani ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi." Nabi SAW bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan datang pada salah seorang di antara kalian satu waktu dan ia tidak melihatku. Kemudian melihat aku lebih ia cintai dari keluarga dan hartanya. Ya. Ada pengikut Nabi yang benar-benar cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pun cintanya harus dalam koridor syariat. Cinta kepada Nabi sampai tidak mau membatalkan puasanya. Ada di zaman Nabi SAW. Ada orang yang pengen atau ingin sekali melebihi Nabi SAW. Ada 3 orang. Di antaranya apa? Nggak mau berbuka. Puasa terus. Ya. Tiap hari berpuasa. Ya. Yang satunya lagi tiap hari sholat. Dan yang satunya lagi tidak mau menikah. Ya, berharap bisa lebih cintanya kepada Nabi SAW. Karena tidak ada syariatnya, nggak ada tuntunannya. Ya, harus dengan koridor yang jelas. Kalau cinta kepada Nabi ya harus mengikuti jalurnya. Jalurnya mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau ingin mengadakan satu ritual-ritual tertentu yang berkaitan dengan ibadah, ya harus ada tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, lalu buat apa? Bukankah Abu Bakar lebih cinta dibandingkan kita? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, yang percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, nggak ada yang percaya kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu cintanya Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nggak masuk di akal, cukup kita katakan sami'na wa ata'na, itu Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak pernah merayakan, ya, melakukan ritual, ya, bukti bahwa beliau itu yang paling cinta kepada Nabi. Umar, siapa sih yang tidak kenal Umar bin Khattab? Umar itu paling cinta kepada Nabi SAW. Buktinya saat Nabi wafat. Ya, Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, maka aku akan memenggal lehernya. Ya, padahal Nabi Muhammad telah wafat. Masih nggak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Ya, itu Umar bin Khattab begitu sayangnya, begitu cintanya Umar kepada Nabi SAW. Tapi nyatanya Umar bin Khattab ketika Nabi SAW telah wafat, ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak ada satupun riwayat bahwa para sahabat melakukan ritualnya. Padahal
cintanya itu luar biasa. Ya. Kalau ditanya hari kelahiran, apa yang harus kita lakukan? Berbahagia. Berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu bisa mencari tahu tentang sejarah beliau untuk meningkatkan motivasi kita agar kita sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga yang harus kita tanamkan pada diri kita. Lalu pada poin yang keempat, ya, yang harus kita perhatikan adalah kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba pelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran, membaca dan memahami maknanya. Karena tadi telah dijelaskan ada dua pondasi, ya. Kalau kita tidak akan tersesatkan jika kita berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menolak. Wah, baca Al-Quran susah dan lain sebagainya. Oh, baca hadis Nabi banyak aturannya begini dan begitu. Katanya mau bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qadhi Iyad menyatakan, di antara tanda-tanda mencintai Rasulullah adalah mencintai Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Karena Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Kita harus cinta kepada Al-Quran. Bukti bahwa kita cinta kepada Nabi SAW. Baca setiap hari. Bahkan beliau SAW mengambil petunjuk, membimbing manusia dengan cara berakhlak dengan baik. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, inna khuluqu nabiyallah kana al-Qur'an, kana khuluqu al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, janganlah seseorang menanyakan untuk dirinya kecuali Al-Qur'an. Apabila ia mencintai Al-Qur'an, maka ia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, hati terasa sempit, berarti ada pertanyaan. Ada masalah di dalam hati kita. Kalau baca Al-Quran, ya hati kita panas. Telinga kita panas. Gelisah. Dan lain sebagainya. Banyak kekhawatiran, maka ada yang salah dalam diri kita. Ya, karena Al-Quran itu adalah penyejuk jiwa. Ya, dan penawar racun dari berbagai macam racun-racun dunia, ya, sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita. Maka dari itulah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajarilah Al-Quran. Ya, karena sesungguhnya dzalikal kitabu la raiba fi. Karena Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk umat manusia bagi orang-orang yang bertakwa. Umat manusia yang bertakwa inilah sebagai petunjuk. Ya. Al-Quran sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Yang saat ini sedang gelisah, maka bacalah Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang, menjadi tentram. Ya. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa mendapatkan manisnya iman, agar kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu kita. Ya. Siapakah orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah Ahlul Bait, kerabat beliau, keturunan-keturunan beliau.
yang katanya di negara kita ini dari keturunan habaib, ya. Kita cinta dalam ruang lingkup kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencintai ahlul bait, ya. Nah, di antaranya, ya, mencintai ahlul bait dan memberikan loyalitas kepada mereka serta menjaga wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebatas, ya, halnya manusia, jangan berlebihan. Ketika ada keturunan Nabi, ya, ternyata menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak mengikutinya. Tapi ketika ada ahlul bait yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, lalu dia mengikuti ajaran Rasulullah dengan kafah, dengan sempurna, dengan menyeluruh, maka kita pun wajib mencintai ahlul bait tersebut berdasarkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu cinta kepada istri-istri beliau. Ya, mempelajari, ya, dan mengambil ibrah dari peristiwa Khadijah, Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri-istri Rasulullah yang lainnya. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 32, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa." Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Allah berikan keutamaan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Lalu di ayat yang ke-6 surah Al-Ahzab dikatakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Betapa kita memuliakan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab juga di ayat 53 Allah katakan wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi 'azima. Ya. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesudah wafatnya Nabi, tidak ada yang boleh menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Lalu berikutnya adalah mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah menyatakan, ya, bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai para sahabat. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan banyak sekali para sahabat yang harus kita cintai dan mengikuti jejak mereka. Karena mereka adalah sebaik-baik umat. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah ciptakan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena mereka memerintahkan yang ma'ruf, meninggalkan kemungkaran, melarang kemungkaran. Ya. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini pada poin yang kelima. Sebelum kita masuk kepada poin yang berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.